Anda ingin bergabung ke Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Adab dan Humanira, silakan follow Instagram ini atau follow Instagram saya. Ya, emang kita di HM ini ya, ya seperti itulah adanya. Kalau nggak mau susah jangan jadi pengurus HMI. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel YouTube saya. Ada menjadi yang baru update beberapa menit yang lalu. Ya, kali ini kita langsung membahas tentang kenapa saya memilih HMI. HMI adalah Himpunan Mahasiswa Islam yang didirikan oleh Ayahanda Laparan Pane pada tahun 1947. Genap umur HMI itu 74 tahun, hampir 75 tahun, ya, menjelang 75 tahun. Pada awalnya kenapa gitu, kenapa harus di HMI, itu yang menjadi pertanyaan banyak orang pada saya ketika saya menyelesaikan basic training. Itu yang jadi pertanyaan banyak orang. Mungkin orang-orang banyak bertanya kepada saya, why you chose HMI, kenapa Anda memilih HMI. Nah, oke, saya jawab. Pertama, HMI adalah organisasi mahasiswa pertama dan tertua di Indonesia. Umurnya saja beriringan dengan umur negara ini, hanya beda 2 tahun lah. Dan karena HMI itu adalah organisasi tertua di Indonesia, jadi pengalaman HMI di negeri ini sudah berbagai fase mereka hadapi. Kalau dalam sejarah Indonesia, fase itu ada fase penjajahan, fase reformasi, fase revolusi, dan fase pembangunan. Sedangkan HMI itu ada berfase-fase, ada fase perjuangan, fase spiritual, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya HMI ini didirikan karena pada waktu itu memang tidak ada wadah yang merangkul para mahasiswa yang beragama Islam. Tidak ada wadah yang merangkul anak-anak muda untuk mengapresiasikan pemikirannya, mengapresiasikan bakatnya, mengapresiasikan pengalaman-pengalamannya. Makanya Ayahanda Laparan Pane mendirikan HMI yang pada waktu itu masih fase spiritual, di mana Ayahanda selalu berdiam diri termenung di dalam masjid, meratapi semuanya, melihat kondisi bangsa dan negara. HMI pernah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun waktu itu belum begitu resmi HMI didirikan, tapi HMI pernah memperjuangkan yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, HMI pernah hampir dibubarkan oleh PKI. HMI pernah melawan PKI. Bahkan ya dari berbagai perjuangannya, HMI itu penuh perjuangan untuk berdiri sampai sekarang menjadi organisasi yang besar. Dan HMI itu tersebar di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan mungkin sampai di luar negeri pun HMI itu ada. Ya. Yang kedua, pertama tadi karena HMI itu adalah organisasi mahasiswa tertua dan pertama di Indonesia. Yang kedua, di HMI semua orang ada. Jika Anda bergabung di HMI, Anda memiliki background NU, Anda memiliki background Persis, Anda memiliki background Muhammadiyah, Anda memiliki background PUI, HTI, FPI, dan golongan-golongan lainnya, semua di HMI bersama-sama. Saya misalnya anak NU, dia anak Persis. Biasanya NU dan Persis itu selalu berseberangan pendapat dalam bab fikih, tapi di HMI semuanya gini.
bersatu. Anda anak Muhammadiyah, Anda anak NU, Anda anak Persis, semuanya bersatu. Ya, tidak saling menyalahkan. Anda kunut, Anda tidak kunut di HMI, no problem. Gak jadi masalah. Karena HMI itu menjunjung tinggi yang namanya nilai keumatan dan kebangsaan. Umat tidak akan pernah bersatu, umat tidak akan pernah ada, tidak akan pernah hidup jika saling menyalahkan hal-hal yang tipis seperti saya kunut atau tidak, yang kunut bid'ah atau tidak, yang lain sebagainya. Kalau kita masih tetap terpaku membahas hal-hal itu, tahlilan bid'ah atau tidak, ya, sekarang itu udah bukan waktunya seperti itu. Seharusnya yang tahlilan, yang tidak tahlilan, yang kunut dan yang tidak kunut itu sudah saatnya untuk bersatu padu untuk memikirkan masa depan umat dan bangsa. Nah, jadi yang kedua itu karena HMI menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, dan saya sangat menyukai ukhuwah Islamiyah itu. Ukhuwah Islamiyah nyambung dengan pikiran saya, dengan pola pikir saya. Seperti yang di belakang ini ada gambar yang saya pang-pang. Ini adalah logo-logo mahasiswa. Ya, bukan hanya misalnya ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah mahasiswa pun terjaga di HMI. HMI bisa duduk ngopi bareng dengan anak GMNI. HMI bisa duduk ngopi bareng dengan anak GMKI. Tidak jadi masalah dengan anak IMM, dengan anak IMAH Persis, dengan sahabat PMI. Gak jadi masalah. Semuanya sama-sama. Kita menjalani hidup ini adalah untuk kebersamaan, kemanusiaan, memanusiakan manusia dan lain sebagainya. It's okay. Ya. Dan itulah yang membuat saya tertarik masuk HMI. Lalu bagaimana awalnya saya bisa masuk HMI? Orang bilang saya tersesat di HMI. Orang bilang saya salah mengambil jalur hidup karena saya di HMI. Itu banyak sekali yang berbicara kepada saya yang seperti itu. Apalagi ketika saya selesai melaksanakan basic training di HMI Komisariat Adab dan Humaniora, kawan-kawan saya yang di pesantren itu banyak itu berspekulasi aneh-aneh kepada saya. Kenapa Anda masuk HMI? Saya bilang, emang HMI kenapa? HMI kan begini. Anda kata siapa? Justru HMI lah yang telah memberikan banyak kontribusi kepada bangsa dan negara ini. Tanpa HMI, Anda tidak akan bisa tinggal nyaman di dunia ini, tidak akan bisa hidup nyaman di Indonesia. Karena diakui atau tidak, HMI organisasi yang pernah berjuang dari sejak zaman Presiden pertama Bung Karno sampai sekarang Presiden Jokowi. HMI akan selalu ada. HMI itu sangat penuh perjuangan untuk didirikan. Sulit dan susah payahnya HMI untuk didirikan. Jadi HMI pun sangat sulit untuk dibubarkan dan tidak mungkin HMI dibubarkan. Ya, banyak orang-orang yang bilang di media, bubarkan HMI. Itu udah berkali-kali saya. Ya. Dulu saya memang sudah berkomitmen kepada diri saya sendiri bahwa ketika saya kuliah, saya ingin mencari dunia baru saya. Ya, dunia baru saya di mana lagi kalau bukan di HMI. Di sana saya bisa bertemu dengan berbagai banyak orang. Bahkan di sana saya bertemu dengan banyak orang yang satu kampung dengan saya. Banyak orang rumah sugih juga. Banyak orang Majalengka juga ternyata. Bukan hanya orang Majalengka, tapi dari berbagai tempat ada, dari Jakarta, dari Ambon, dari Nusa Tenggara Timur itu ada. Bahkan solidaritas mereka itu kuat. Ya, dulu saya sudah memang berkomitmen dan saya mencari jaringan sehingga saya menemukanlah Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Adab dan Humaniora. Jadi bagi Anda yang kuliah dimanapun di wilayah Bandung, Anda ingin bergabung ke Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Adab dan Humaniora, silakan follow Instagram ini atau follow Instagram saya.
hubungi saya atau hubungi Instagram yang Anda follow itu, katakan bahwa saya ingin ber-HMI. HMI ada open untuk Anda, terbuka untuk Anda. HMI ada begitu menjaga kekeluargaan, begitu menjaga solidaritas, begitu menjaga persahabatan dengan baik. Jadi Anda jangan perlu bingung ketika Anda menjadi kader HMI. Silakan saja. Dan saya masuk ke HMI itu bukan karena saya diculik, atau bukan karena saya ditawar-tawari oleh cutting dan lain sebagainya, tapi memang itu datang dari hati saya. Saya menilai dengan objektif bahwa punan terbaik itu adalah HMI. Ya, terserah Anda menilai mana yang terbaik, tapi saya menilai yang terbaik dalam dunia mahasiswa itu HMI. Apapun orang berspekulasi, apapun orang berpendapat tentang himpunan ini, ya silahkan, namanya kebebasan berpendapat. Itu yang kedua. Ketika saya mengikuti basic training LK1, itu banyak sekali pengalaman baru yang saya dapatkan. Walaupun ketika LK1 saya bisa dibilang nakal di forum, tapi dari sana saya menyadari, saya harus memperbaiki diri saya di HMI. Makanya saya membaca buku, banyak membaca ya. Salah satunya buku yang ini adalah buku tulisan Dr. Azhari Akmal Tarigan yang pembukaannya itu adalah tulisannya Ayahanda Nurholis Majid, tokoh idola saya di HMI. Sosok Nurholis Majid ini adalah orang yang luar biasa, di mana dia memiliki mimpi untuk pergi ke Timur Tengah, tapi dia bingung mau menggunakan apa ke sana. Karena kepintaran dia mendapat beasiswa di Amerika, sisa beasiswanya berhasil mengantarkan dia untuk pergi ke Timur Tengah. Di sana dia ketemu Gus Dur, ketemu tokoh-tokoh lain, dan dia langsung melihat karomah dari Presiden Indonesia yang keempat ini, di mana Gus Dur itu membaca buku. Kalau kita misalnya baca buku seperti ini, fokus sambil menemukan kesimpulan. Tapi kalau Gus Dur itu, kata Nurholis Majid dalam tulisannya, dia membaca buku sambil nonton televisi waktu itu. Tapi dia bisa menemukan kesimpulan. Bahkan tidak semua karomah Gus Dur yang ditulis oleh Ayahanda, tapi salah satunya itu Gus Dur membaca buku ketika dia sambil menonton sebuah televisi di Timur Tengah sana. Yang dari sana dia bisa berhasil menghajikan teman-temannya. Ayahanda Nurholis Majid ini memang luar biasa. Dia bisa menghajikan teman-temannya, dan dari sana lahir nilai dasar perjuangan atau NDP HMI yang biasanya kalau di forum LK1 itu butuh waktu sampai 3 atau 4 jam untuk membahasnya, dari semua bab 1 sampai bab 8 kalau nggak salah. Ya, dari mulai asas dasar-dasar kepercayaan dan lain sebagainya ke sananya lagi. Ikhtiar dan takdir. Apalagi 5 materi wajib itu kan. Dalam LK1 itu ada 5 materi wajib, tapi dari 5 materi wajib itu perlu waktu yang lama gitu. Beda kalau ketika di forum informal. Kalau di forum formal itu kita menyadari bahwa pengetahuan itu masuk ke dalam diri kita, dan ya berbagai macam kader di HMI itu ketika LK1 ada yang serius, ada yang santai, ada yang ya nakal seperti saya mungkin. Tapi ya it's okay. Anda kalau mau ber-HMI silahkan. Anda kalau tidak mau ber-HMI tidak apa-apa. Jangan berspekulasi yang aneh-aneh. Saya bilang, saya tidak suka pada orang yang berspekulasi aneh-aneh, dan saya tidak suka pada orang yang menjustip sesuatu sebelum dia turun ke lapangan. Jadi kalau kata Bang Arif Rosyid Hasan dalam seminarnya, dia bilang, sebelum kita menjustip segala sesuatu itu kita harus melihat dulu fakta dan realita di lapangan. Misalnya ada orang yang bilang saya itu adalah provokator, coba datang ke saya, ngobrol dengan baik gitu. Gitu contohnya. Nah begitu. Yang ketiga, ya, ada 3 faktor yang membuat saya tertarik di HMI. Yang ketiga adalah bukan relasi sebetulnya.
Kalau relasi itu sudah pasti dapat di HMI, di PMII, di IMM, di Hima Persis, di GMNI, GMKI, Hikmah Budi, KMHDI, dan kami mungkin di Hima PUI juga. Ya, semua organisasi sudah pasti mendapat atau ada relasi di dalamnya. Ya, baik organisasi desa, organisasi pemuda, organisasi masyarakat, dan organisasi apapun itu, relasi itu sudah pasti ada. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih yang ketiga yang membuat saya tertarik HMI? Itu kekeluargaan. Karena kenapa saya tidak mencantumkan relasi? Padahal orang itu biasa sering saya tanya di tiap forum Instagram, Facebook, atau ketika ketemu di komisariat, ya mereka bilang, kenapa Anda masuk HMI? Yang saya kejar adalah relasi. Saya bilang, kalau relasi saya nggak masuk gitu. Karena ya relasi itu sudah pasti dapat dengan kita kerja di sebuah kantor atau lembaga, instansi. Relasi itu sudah pasti dapat. Tapi yang membedakan relasi itu, ada relasi yang kuat, ada yang relasi yang kuat, benar-benar kuat sampai ending kita, sampai titik akhir kita. Ada relasi yang ecek-ecek. Ya misalnya ada relasi yang sebatas relasi itu di kampus. Dengan kita masuk organisasi tersebut, kita bisa menjadi pengurus HMJ, kita bisa jadi pengurus DEMA, pengurus SEMA, dan petinggi-petinggi lainnya di fakultas. Tapi ada juga relasi yang yaitu bisa dibilang relasi sementara. Nah, relasi yang kuat adalah relasi yang bisa mengantarkan kita sampai kita benar-benar menjadi manusia yang bisa dipandang gitu. Dan kalau dari segi relasi, memang HMI itu kuat. HMI itu kuat kalau dari segi relasi. Orang-orang yang di atas sana, orang-orang yang sudah menjadi orang-orang hebat, ayahanda saya, semodel abangda saya, semodelan Kakanda Arif Rosyid Hasan, Kakanda Akbar Tanjung, Kakanda Anies Baswedan, Kakanda Yusuf Kala, dan banyak senior-senior HMI yang memang sudah menjadi orang-orang hebat. Salah satunya guru saya juga Kakanda Nur Saman, Kakanda Aminullah El Farouk, Kakanda, ya banyaklah kakanda lainnya yang memang saya jadikan seorang kakak. Dan kebetulan teman saya di pesantren juga, Kakanda Anwar Hoja, ya, Kakanda Muhammad Yusril Amin, Teh Fitri Dwi Ramdhani, dan ya banyak juga kawan-kawan yang senior saya yang mereka orang-orang baik dan mereka itu orang-orang luar biasa. Begitu. Sebenarnya HMI dari segi relasi kuat, tapi saya tidak menjadikan relasi itu patokan utama yang menjadi faktor saya masuk HMI. Tapi yang jadi faktornya itu adalah kekeluargaan di HMI. Ya, saya begitu merasakan solidaritas dan kekeluargaan, apalagi di HMI Komisariat Adab dan Humaniora cabang Kabupaten Bandung. Ya ketika saya masuk, ya saya di sana kenal Tumpurkon, Tum Ajmi, Bung Riki, Sekum Yana, Sekum Rizja, Bang Munawir, Bang Ading, kawan-kawan semuanya yang saya rindukan. Ya kawan-kawan kok hatinya juga baik-baik semua. Ya karena memang kondisi pandemi itu yang membuat kita tidak bisa berkumpul. Kalau pandemi ini udah nggak ada, ya saya lebih memilih okay, saya akan meninggalkan tempat tinggal saya yang sebenarnya, dan bisa saja saya berhari-hari bahkan berminggu-minggu di sekretariat HMI. Ya dari kekeluargaan memang solid. Anda misalnya adalah orang yang suka ngopi di HMI, Anda gak perlu bingung untuk ngopi. Datang kawan, gak ada uang, bro bagi kopinya dong gitu. Kasih. Anda suka ngerokok, apalagi orang yang suka ngerokok, berbagi men. Jangan banyak memikirkan rasa lapar, rasa bingung. Ya di HMI itu adalah tempat kita berdiskusi. Tempat di HMI itu adalah tempat kita untuk menjadi orang yang lebih kritis, menjadi orang yang lebih mau banyak berbicara, dan menjadi orang yang mau banyak membangun harapan dan mimpi-mimpi.
Ya, sebagaimana yang dikatakan Abang Dari Prosid dalam videonya. Ya, emang kita di HMI ini ya seperti itulah adanya. Kalau nggak mau susah jangan jadi pengurus HMI. Itu aja, sesederhana itu. Ya. Kita ketemu senior itu kita bangun harapan, kita bangun mimpi-mimpi walaupun kita susah makan besok. Tapi disitulah keunggulan himpunan mahasiswa Islam. Dia selalu merawat harapan itu. Ya. Jadi begitu. Sebetulnya kawan-kawan yang tertarik dengan HMI, ya, jadi itu silahkan. HMI terbuka di seluruh Indonesia ada. Anda datang dari wilayah mana, Anda datang dengan latar belakang apa saja, silahkan Anda masuk HMI. Tapi ketika Anda sudah masuk di HMI, catat, tujuan kita satu, terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, bernapaskan Islam, serta bertanggung jawab atas terbentuknya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi, ya, ber-HMI pilihan, dan itu adalah jalan hidup saya yang sudah saya tentukan dan sudah jadi komitmen saya ketika saya kuliah dulu. Bukan ketika saya kuliah dulu, ketika saya awal masuk kuliah. Itu menjadi komitmen saya dan itu sudah harus saya pegang teguh bahwa HMI adalah jalan saya. Begitu. Adapun kawan-kawan, saya tegaskan kembali, adapun kawan-kawan yang ingin bergabung dengan HMI, silakan. Anda bisa bergabung dengan HMI Komisariat Adab dan Humaniora cabang Kabupaten Bandung. Saya tunggu kedatangan Anda. Dan untuk video-video yang berikutnya yang membahas tentang HMI akan saya bahas di part 2, yang nanti videonya tidak berbentuk saya berbicara, tapi akan berbentuk animasi dan beberapa video-video yang bersumber referensi dari Instagram juga TikTok. Ya. Aku lo qouli hada fastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.